Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 989 sudah rilis dan mendapatkan judul Aku Merasa Jika Kita Tidak Akan Kalah. Cover story pada One Piece Chapter 989 masih menceritakan balada keluarga durhaka milik Capone Gang Biji. Pound akhirnya dapat menyusuli kedua anak durhakanya. Dirinya memberikan bukti otentik jika Chiffon dan Lola benar-benar anak kandungnya. Namun, foto yang diperlihatkan oleh Pound terlihat janggal. Foto tersebut adalah momen ketika Pound bokongnya ditendang keluar ruangan oleh Big Mom. Sedangkan bayi Chiffon dan Lola berada di belakang tubuh Big Mom yang saat itu masih menyandang status sebagai mama muda. One Piece Chapter 989 diawali dengan memperlihatkan Big Mom yang masih rebahan setelah wajahnya digiles oleh Franky dengan motor Dylan-nya. Nami sangat berterima kasih dengan Franky. Bahkan Nami sampai memanggil Franky dengan sebutan Aniki sambil mengeluarkan emot love-love sembari memeluk erat tubuh keras milik Franky. Carrot terlihat menghampiri Nami dan mengkhawatirkan keadaannya. Jinbe dan Robin pun terlihat semakin intim. Sadar akan Big Mom yang akan segera bangkit dari fase rebahannya, Jinbe meminta bantuan Nico Robin untuk mengatasi amukan si mama besar tersebut. Sepertinya Nami dan Robin lebih tertarik pada Om-Om ketimbang dengan ABG labil macam Sanji dan Zoro. Mungkin saja karena Om-Om lebih berpengalaman. Para Kroco Kaido pun terlihat sangat panik. Mereka lari terkencing-kencing karena takut akan Big Mom yang sebentar lagi pasti akan mengamuk. Panel kemudian berpindah pada Luffy. Luffy sangat lega ketika melihat Franky bisa menghandle Big Mom untuk sementara, sehingga Luffy bisa dengan tenang pergi ke arah rooftop Onigashima untuk membantu Kinemon. Hush! Luffy naik ke atas panggung. Dia melihat Shinobu dan Momo menghindari kejaran dari Yamete. Luffy memberitahu Shinobu jika Yamete saat ini berada di pihak aliansi. Yamete pun dengan wajah memerah mengatakan pada Shinobu dan Momo jika dirinya adalah Oden dan akan melindungi si bocah mesum itu. Momo dan Shinobu langsung memandang Yamete dengan tatapan penuh ketakutan. Dengan segera Shinobu mengeluarkan bom asapnya untuk melarikan diri dari Yamete. Momo mungkin belum menyadari jika Yamato memiliki buah yang tak kalah segar dengan milik Nami dan Robin. Jika kadar kemesuman Momo sudah kembali normal, maka dia akan dengan senang hati nemplok pada Yamato. Di sisi lain, Luffy terlihat terus pergi menuju ke rooftop Onigashima. Shin kembali memperlihatkan Big Mom yang sudah bangkit dari posisi rebahannya. Wajah Big Mom terlihat semakin cantik dengan adanya bekas noda ban motor milik Franky. Big Mom sangat kesal karena kru bajak laut topi jerami selalu membuat harga dirinya sebagai Yonko menghilang. Para Kroco Kaido semakin panik setelah mereka melihat amarah Big Mom yang semakin memuncak. Di sisi lain, Bos Hyogoro beserta para ketua Yakuza bermusyawarah jika sebaiknya mereka mengganyang para Tobiropo ketimbang membuang-buang tenaga dalam melawan para Kroconya Kaido. Hyogoro mendapatkan informasi dari Denjiro jika para Tobiropo bisa bertransformasi menjadi dinosaurus. Apakah perkataan Hyogoro ini mengkonfirmasi jika seluruh Tobiropo adalah pemakan buah iblis Ancient Zoan, termasuk Hushu, Sasaki, dan Black Maria? Big Mom kemudian bertegur sapa dengan Brook. Dia mengatakan jika sang Soul King berteman dengan banyak makhluk hidup yang langka. Franky pun GR ketika wanita lanjut usia yang ada di hadapannya menyinggung tubuh besinya. Lantas, Franky memperkenalkan diri. Namaku Franky dan aku seorang cyborg yang kuat dan limited edition. Nami memperingati Franky jika nenek tua yang ada di hadapannya merupakan seorang Yonko dan meminta Franky untuk tidak melawannya. Franky menolak ajakan Nami. Dia bahkan tak akan mundur meskipun di hadapannya ada seorang Yonko sekalipun. Karena tujuan kru topi jerami adalah membuat sang kapten menjadi raja bajak laut. Setelah berbasa-basi sedikit, Franky langsung mengarahkan laser beam-nya ke arah Big Mom. King kung kang king kung king king king. Terdengar suara tawa disertai keributan di area dekat Big Mom. Ternyata ketiga personel dari boyband Numbers dimunculkan pada chapter kali ini. Nami mengatakan jika penampilan mereka mirip seperti raksasa Ors dan Franky menjadi bernostalgia dengan peristiwa saat di Arc Thriller Bark. Big Mom menjawab keheranan yang ditunjukkan oleh kru topi jerami. Para Numbers adalah produk gagal dari proyek gigantifikasi raksasa kuno, di mana Kaido mendapatkan mereka semua dari pulau Punk Hazard. Masih ada keraguan pada hasil terjemahan dari versi belum resmi ini. Pada versi Indonesia, terjemahannya adalah Kaido membeli para Numbers. Namun, pada terjemahan versi Inggrisnya, Kaido membawa atau mendapatkannya dari pulau Punk Hazard. Pulau Punk Hazard merupakan laboratorium khusus milik pemerintah dunia. Para Numbers milik Kaido sepertinya adalah hasil penelitian dari Dr. Vegapunk. Karena para Numbers sudah ada sejak 20 tahun yang lalu seperti diperlihatkan pada flashback Oden pada One Piece Chapter 973.
Sehingga para Numbers bukanlah buatan dari Caesar Clown, karena dia baru memulai proyek gigantifikasinya sekitar 3 tahun yang lalu dengan aliran dana dari Big Mom. Sehingga ada satu misteri yang terpecahkan, yaitu lambang di pintu masuk Punk Hazard merupakan lambang dari Ors yang merupakan raksasa purba dan menjadi proyek gigantifikasi milik Dr. Vegapunk. Namun ada hal yang menarik di sini untuk dibahas. Bagaimana cara Kaido bisa mengorbitkan boyband Numbers ini dari Pulau Punk Hazard? Sepertinya Kaido dulu juga merupakan salah satu objek penelitian dari Dr. Vegapunk. Mengapa Mimin bisa bilang seperti itu? Pada One Piece Chapter 975, Kaido dikatakan pernah tertangkap oleh Angkatan Laut. Selain itu, Kaido pun adalah seorang pelarian dan sering mendapatkan banyak siksaan. Ingat dengan buah iblis buatan milik Dr. Vegapunk yang dimakan oleh Momonosuke? Perubahannya sangat mirip dengan naga Shenlong milik Kaido, bukan? Sepertinya itu diekstrak oleh Vegapunk dari kekuatan buah iblis Mythical Zoan milik Kaido. Di mana kita sudah ketahui bersama jika Dr. Vegapunk pun bisa mengekstrak kekuatan laser Kizaru dan ditanamkan pada para pasifista. Sehingga hal ini semakin memperkuat jika dulunya Kaido pernah menjadi bahan penelitian dari Dr. Vegapunk. Lalu, apakah Kaido dan para Numbers berhubungan dengan hutang budi Kaido pada Big Mom? Sepertinya iya. Big Mom lah yang menyelamatkan Kaido dari Punk Hazard. Karena pada One Piece Chapter 834, Big Mom mengancam Caesar Clown untuk melanjutkan proyek gigantifikasinya pada laboratorium yang plek ketiplek-tiplek sama persis dengan laboratorium yang ada di Punk Hazard. Big Mom pun mengatakan jika dia sudah membangun laboratorium itu sejak lama dengan menggunakan blueprint laboratorium yang ada di Punk Hazard. Apakah hal itu tidak terasa aneh? Sepertinya Big Mom memang pernah pergi ke Punk Hazard untuk menyelamatkan Kaido. Sehingga para Numbers ini sepertinya juga adalah bagian dari pelarian Kaido dari Punk Hazard dan menjadi bagian dari bajak laut kebun binatang milik Kaido, di mana kasusnya sama dengan Lord Buggy yang mendapatkan banyak pengikut saat pelarian dari penjara Impel Down. Jadi dapat ditarik kesimpulan jika Numbers adalah salah satu hutang budi Kaido pada Big Mom. Lalu bagaimana cara Kaido dapat tertangkap oleh Marine dan hutang budi Kaido pada Big Mom yang lainnya akan Mimin bahas pada video teori Mimin selanjutnya ya nakama. 3 personel Numbers yang diperlihatkan pada One Piece Chapter 989 ini sangat mirip dengan siluet para Numbers yang diperlihatkan pada One Piece Chapter 954. Para Numbers ini sangat berbeda jauh dengan Hacha-Hacha, Numbers nomor 8 yang memiliki struktur tubuh manusia layaknya raksasa Elbaf. Franky tiba-tiba terkejut melihat benda yang sedang dipegang oleh salah satu Numbers. Ya, tidak salah lagi, itu adalah Brachio Tank yang sedang dikendarai oleh Usopp dan Chopper. Pasalnya pada One Piece Chapter 986, Usopp dan Chopper terlihat melewati daerah dengan botol miras oplosan raksasa yang berada di sekeliling mereka. Mungkin saja karena terlalu teler, Numbers itu mengira Brachio Tank adalah salah satu miras oplosannya. Franky tanpa ragu memindahkan bidikan lasernya dan langsung menembakkan radikal beam tepat ke arah wajah Numbers tersebut. Namun Franky yang terlihat fokus pada Brachio Tank tak menyadari jika saat ini Big Mom sudah berada di belakangnya dan siap untuk menyerang sang Iron Man itu. Dengan sigap, Jinbe bergerak. Dia langsung memegangi ketek Big Mom dan mengeluarkan gerakan bela diri Gyojin Jujitsu untuk melemparkan Big Mom ke tanah. Robin pun langsung menyambut umpan lambung yang diberikan oleh Jinbe ini. MILF Fleur. Seperti buntelan, Big Mom menggelinding akibat jurus 1000 tangan yang dikeluarkan oleh Nico Robin. Di tengah proses penggelindingannya, Big Mom mengancam akan membunuh Jinbe atas apa yang sudah dia lakukan pada kru bajak lautnya di Ark Whole Cake Island. Tanpa sadar, Big Mom jauh menggelinding hingga menabrak sisi lain dari gedung. Robin kemudian meminta pendapat pada Jinbe atas penggelindingan Big Mom barusan. Jinbe pun menyanjung Nico Robin atas hal itu. Kemudian Jinbe memperingati jika Big Mom akan kembali dengan amarah yang semakin memuncak. Para krucuk Kaido yang melihat insiden naas tersebut langsung menyadari jika dalang dari semua itu adalah Jinbe, sang kesatria lautan. Mereka pun heran mengapa mantan Shichibukai ini bisa ikut nimbrung di pesta yang saat ini penuh dengan kekacauan. Kijang satu masuk, Kijang satu masuk. Franky langsung memonitor keadaan Usopp dan Chopper. Nampaknya, Franky ingin menggabungkan motor Dylan-nya dengan Brachio Tank untuk menjadikannya Franky Shogun. Seketika, mata Chopper dan Usopp langsung berkelip-kelip mendengar Franky yang ingin melakukan fusion. Shin kembali berpindah pada Luffy. Saat ini Luffy sudah berada di atas panggung dan bersiap untuk naik ke atas rooftop. Tiba-tiba Zoro muncul dan berniat untuk ikut ke atas bersama dengan Luffy dalam rangka untuk menghajar Kaido. Saking ngoyonya, Luffy dan Zoro sampai-sampai mencueki Queen yang sedari tadi berdiri di sebelah mereka. Gomu Gomu no Rocketto. Luffy dan Zoro melesat ke atas dan Luffy berkata, "Yos, aman nih cuy."
Queen yang kesal langsung berubah menjadi Brachiosaurus dan mencaplok kedua orang idiot itu. Selain Queen, ternyata King dan pasukan gifter lain yang dapat terbang sudah berjaga-jaga di udara. Queen lantas memuntahkan Luffy dan Zoro sehingga mereka terjun bebas ke arah bawah panggung. Zoro pun berkomentar, "Pale lu aman, co." Mereka jatuh ke arah para Numbers dan terlihat Numbers yang terkena serangan laser Franky sepertinya sudah matang dan siap untuk disantap. Di bawah panggung, Franky sedang melakukan proses penggabungan Franky Shogun. Di sisi lain, terlihat Sanji yang terbangun setelah menerima serangan fatal dari King pada chapter sebelumnya. Ya, Sanji masih sehat walafiat, berkat Kongguan Red Suit-nya. Bahkan dia semakin kesal dengan kekuatan baju zirahnya, yang artinya Sanji akan semakin ketergantungan dengan Kongguan Red Suit-nya. Yogoro yang mengamati semuanya sedari tadi mengatakan meskipun saat ini mereka dikelilingi oleh musuh, dia merasa jika mereka tak akan kalah. Akhirnya bajak laut topi jerami berkumpul dan membentuk formasi siap tempur. Posisi siap tempur ini mirip dengan saat mereka akan melawan Hoodie Jones dan pasukannya saat arc Pulau Manusia Ikan. Sanji menoleh ke atas dan heran dengan para gifter milik Kaido yang bisa terbang. Apakah ini pertanda jika Sanji akan melanjutkan pertarungannya dengan King? Lalu Zoro mengatakan jika tujuannya adalah naik ke atas rooftop. Apakah ini pertanda jika Zoro memang akan melawan Kaido atau Jack di atas nantinya? Namun, Luffy dengan lantang mengatakan jika dirinya berniat naik ke atas untuk menendang bokong milik Kaido. Serta Luffy menyerahkan semua urusan musuh yang ada di bawah kepada krunya dan seluruh samurai pemberontak. Apakah ini artinya jika Luffy seorang diri akan naik ke atas rooftop? Bagaimana dengan Big Mom? Jika memang hanya Luffy yang naik ke atas, lawan yang cocok untuk Big Mom adalah Zoro dan dia akan dibantu Jinbe serta Brook untuk menghalangi nenek tua tersebut. Yos nakama, itulah review One Piece chapter 989. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.